Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang faktor ketahanan dan keamanan. Seberapa penting faktor pembangunan untuk ketahanan dan pembangunan. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah antropologi dan ekologi pemerintahan. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nadir Rifki Aufrifullah dengan NIM E10312111003, Prodi Ilmu Pemerintahan, Reguler A. Faktor ketahanan dan keamanan. Ketahanan dan keamanan adalah dua aspek krusial yang saling terkait dalam memastikan stabilitas kesejahteraan dan kelangsungan hidup suatu negara atau masyarakat. Dalam konteks pembangunan, faktor ketahanan dan keamanan memainkan peran penting dalam membentuk fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan kemajuan suatu bangsa. Ketahanan. Ketahanan mencakup kemampuan suatu negara atau masyarakat untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai tekanan, ancaman, dan risiko yang mungkin dihadapi dalam konteks pembangunan. Ketahanan tidak hanya mencakup aspek militer atau keamanan fisik, tetapi juga ketahanan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Ketahanan yang kuat memungkinkan negara atau masyarakat untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyatnya. 2. Keamanan. Keamanan berkaitan dengan keadaan bebas ancaman, risiko, atau gangguan yang mengancam stabilitas dan integrasi suatu negara atau masyarakat. Keamanan mencakup aspek seperti keamanan nasional, keamanan publik, keamanan individu, dan keamanan siber. Pembangunan berkelanjutan harus memastikan keamanan yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan. Selanjutnya, pengaruh faktor dari pembangunan. Faktor-faktor pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan kelanjutan lingkungan mempengaruhi ketahanan dan keamanan secara signifikan. Yang pertama, 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan merupakan landasan penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi suatu negara dan keamanan finansial. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Akses yang baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan meningkatkan tingkat keamanan sosial dengan menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan sehat. Yang ketiga, teknologi. Penggunaan teknologi modern termasuk keamanan cyber dan teknologi pertahanan membantu mengamankan negara dan masyarakat dari ancaman modern. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan juga merupakan bagian dari keamanan jangka panjang, karena menjaga lingkungan alami adalah kunci untuk menjaga konflik dan krisis. Selanjutnya, tantangan dan pengambilan keputusan. Tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan keamanan dan mencapai ketahanan dengan mempertimbangkan faktor pembangunan adalah kompleksitas dari interaksi antara faktor-faktor pembangunan yang saling terkait dengan upaya memastikan keamanan dan ketahanan. Ada dua tantangan utama, yaitu integrasi yang seimbang dan sumber daya terbatas. Terus ada dua keputusan yang ada dua utama pengambilan keputusan. 1. Keterbukaan terhadap perubahan. 2. Perencanaan jangka panjang. Kesimpulannya, integrasi faktor-faktor pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan teknologi lingkungan adalah kunci memperkuat ketahanan dan keamanan suatu negara. Kolaborasi internasional diperlukan untuk menanggulangi tantangan bersama. Investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur dan teknologi harus diutamakan untuk mencapai keamanan jangka panjang. Kesimpulannya, keseimbangan yang bijak antara pembangunan berkelanjutan dan keamanan adalah fondasi dari negara yang stabil dan sejahtera. Pengambilan keputusan yang cerdas dan kolaborasi efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.